Nah, sekarang bagaimana caranya dari infix ke prefix? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang beda ya dari semula infix ke postfix, sekarang menjadi infix ke prefix. Nah, sebelumnya ya, kalau kita perhatikan, kalau teman-teman baca ulang lagi nanti yang postfix, sekarang itu kita akan mencari yang hanya yang highest precedence. Sebelumnya itu higher or equal, tapi sekarang ini hanya higher. Oke. Nah, kemudian juga di sini tuh kalau sebelumnya kita tuh membaca mengerjakan mulai dari left to right, tapi sekarang ini adalah berubah menjadi right to left. Ya, jadi ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kita coba saja langsung ke dalam soalnya ya. Sini saya coba ubah pennya dulu. Oke. Nah, di sini ini adalah infix string ya. Di sama saya tetap bakal fokus ke 3 kolom ini ya. Infix, stack, dan prefix string ya. Ini yang operation ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, jadi kita fokus ke 3 ini saja dulu. Oke. Yang paling pertama, karena dari right ke left ya otomatis yang 3 ini saya coba ubah warnanya biar lebih kelihatan. Ya, saya pakai 3 ini ya, yang 3. 3 dia operan, makanya dia masuk ke dalam prefix string ya. Oke. Kemudian di sini kita bagi dia bakal masuk ke dalam stack. Oke. Kemudian juga ketemu tutup kurung, dia bakal masuk ke dalam stack. Ya, jadi semua operator itu bakal masuk ke dalam stack. Semua operan bakal masuk ke dalam prefix string. Kemudian kita lanjut ke 2, dia masuk ke sini. Kemudian minus, dia bakal masuk ke dalam stack. 5, dia masuk ke dalam prefix string. Kemudian tutup kurung. Nah, yang ini nih. Jadi sebelumnya itu kita sudah pelajari apa yang ada di postfix adalah kita bakal pop mulai dari pada saat ketemu tutup kurung kita bakal pop sampai dia buka kurung. Nah, kalau prefix dia kebalikannya. Ya, dia kebalikannya. Jadi kita bakal pop semua yang mulai dari yang buka kurung sampai yang tutup kurungnya. Jadi kita bakal pop yang ini semua. Nanti yang minus ini bakal ke pop, makanya minus dipindahin ke sini. Ya, kira-kira demikian. Kemudian oke, kali bakal masuk. Bagi sama kali dia equals, jadi kita nggak melakukan pop ya, jadi kita harus cari higher. Kalau dia higher baru kita pop ya. Beda halnya dengan postfix. Kalau postfix higher or equal, tapi kalau prefix dia hanya higher. Oke. 6 bakal masuk ke sini. Kemudian plus, nah ini agak unik nih ya, teman-teman coba perhatikan baik-baik. Plus masuk. Oke. Nah, kali ya di dalam last stack elemennya kali ini lebih besar precedence-nya daripada tambah, makanya ini harus kita pop kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian nggak hanya itu, ini kan kayak semacam rekursif ya, dia bakal ngecek terus ke belakang. Sekarang dicek bagi dan plus, last stack elemennya adalah bagi ya, berarti bagi lebih besar precedence-nya atau lebih tinggi precedence-nya daripada tambah. Oleh karena itu bagi juga harus kita pop. Makanya bagi ada muncul ke dalam prefix string ini ya. Kemudian barulah tinggal plus sendiri di sini. Oke. Kemudian 4 dia operan masuk ke dalam prefix string. Masuk ke dalam prefix string. Kemudian 4 berarti udah selesai ya. Udah selesai, kita cek apakah masih ada elemen di dalam stacknya. Ternyata masih ada plus kita tinggal masukkan saja, dan demikian sudah selesai prefix stringnya kita ya. Jadi
tinggal latihan saja ya. Yang cukup krusial membedakan kapan harus di pop, yaitu kalau di postfix dia higher or equals, tapi kalau di prefix dia higher. Oke. Nah, dalam melakukan conversion dari infix ke prefix maupun infix ke postfix, ada mungkin bisa dikatakan ada dua cara kali ya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman menggunakan table ini. Kemudian yang kedua, teman-teman menggunakan expression tree. Oke. Nah, untuk expression tree sendiri silahkan teman-teman coba cari tahu sendiri gimana cara menggunakan expression tree dan bagaimana tanggapan teman-teman yang mana lebih gampang ya dalam melakukan men-solving prefix maupun postfix dari infix yang diberikan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal secara overview saja terkait depth first search. Jadi DFS ini bisa dikatakan nanti teman-teman bakal pakai kalau udah soal-soal dalam bentuk graph gitu ya. Teman-teman pengen mungkin kelilingi berapa kota gitu ya, cari apakah misalkan ada treasure di lokasi sekian gitu ya, ada grid-grid tertentu yang teman-teman pakai, teman-teman bisa memakai algoritma DFS. Nah, contohnya di sini ada elemen-elemen. Contoh teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kita lihat di bawah sini, ini adalah elemen di dalam stacknya. Kita push A, ya. Jadi yang selevel sama dia udah nggak ada ya. Jadi kita push A. Setelah kita push A, kita pop apa yang ada di dalam stacknya kita. Kita pop A, gitu ya. Dan ternyata pada saat kita pop A, kita jalanin ternyata ada dua opsi, yaitu B, dan C. Ya, ada B dan C. Oke. Oleh karena itu, kita push apa yang kita temui yaitu B dan C ke dalam stacknya kita. Oke. Kemudian kita coba explore satu demi satu nodes yang ada, makanya kita pop si C-nya, jadi C-nya hilang gitu ya. Ternyata udah nggak ada. Makanya selanjutnya kita pop si B-nya. Oke. Ternyata pada saat kita pop B-nya, ternyata kita temukan ada D dan E. Makanya kita push D dan E. Oke. Sama halnya kita ulangin lagi, kita pop si E-nya. Kita pop si E-nya. Oke, sebentar. Oke. Oke, kita pop. Sorry. Oke, sebentar ya teman-teman, ada masalah dengan Wacomnya. Oke. Oke, kita pop. Kita lanjut. Kita pop E ya. Kita pop E udah nggak ada, sudah selesai. Setelah itu kita pop si D-nya ya. Kita pop D, udah habis. Dengan demikian semua nodes-nya itu sudah kita sudah kita visited ya istilahnya. Oke. Nah, tadi kita udah belajar gitu ya mengenai apa yang dimaksud dengan stack, teman-teman. Yang sudah stack, sekarang kita mungkin belajar lebih lanjut mengenai queue ya. Kalau diperhatikan di sini ada push dan pop. Oke. Ada push dan pop, kemudian juga ada istilah yang namanya first in, first out ya. Kalau di dalam stack itu pakai istilah yang namanya LIFO atau last in, first out ya. Jadi dibedakan ya teman-teman ya. Oke. Ini representasi dari array gitu ya. Kalau di dalam linked list sendiri, front ini mungkin bisa dikatakan dia adalah head, dan rear ini adalah tail. Oke, linked list nanti teman-teman bisa lihat di video lain representasinya, push, pop, front, sama saja.
queue, teman-teman bisa lihat ya di codingan video selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa case khusus ya teman-teman. Jadi di dalam data structure ini nggak hanya ada linked list, stack dan queue yang biasa teman-teman sudah pelajari. Ternyata ada juga loh yang namanya circular queue ya. Teman-teman bisa ekspor sendiri apa yang dimaksud dengan circular queue. Terus ada juga yang namanya DQ ya. DQ ada di dalam slide ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan dia kayak menjadi istilahnya terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Coba teman-teman ekspor sendiri tuh. Ini DQ. Terus ada juga namanya priority queue ya. Jadi sebelumnya kalau kita insert linked list gitu ya ke dalam linked list, datanya itu nggak berurut kan ya. Nah tapi kalau priority queue itu bisa berurut. Nah kira-kira kenapa bisa berurut? Coba teman-teman ekspor sendiri lebih lanjut, atau teman-teman juga bisa melakukan implementasi gimana sih cara membuatkan priority queue. Oke, tadi ada DFS, ada juga yang namanya breadth first search. Masing-masing ini ada istilahnya ya, ada case-case tertentu yang digunakan. Kapan kita harus pakai depth first search, kapan harus kita pakai breadth first search ya. Tapi kita nggak fokuskan ke sana gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau explore lebih, teman-teman silakan mencari tahu lebih lagi kapan sih case-case tertentu memakai DFS, kapan lebih cocok memakai BFS ya. Oke. Ya. Sekian teman-teman dari tutorial dari data structure. Semoga melalui tutorial ini teman-teman mendapatkan insight yang baru terkait stack dan queue. Silakan juga teman-teman latihan lebih giat lagi terkait perubahan conversion dari infix ke postfix maupun infix ke prefix ya. Sampai ketemu lagi di video dengan tutorial dengan topik yang berbeda.